يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Alhamdulillah, jemaah sekalian, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa mudah-mudahan Allah menjadikan kita umatnya yang berhak kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari jemaah sekalian, kita mantapkan niat kita malam hari ini untuk tulus belajar menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Fiqh ala Madhhab Imam Syafi'i, dan kita masih di bab tentang mengurus jenazah atau kitab jenazah. Bab terakhir atau poin terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu tentang mati syahid ya, di halaman 178.
Poin penting yang disampaikan di pertemuan yang lalu itu adalah tentang keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, ya. Yang dikenal dengan syahid dunia akhirat, di mana mereka ini kalau sudah meninggal tidak perlu dimandikan. Tetap ada darahnya, tetap biar dengan darah, ya. Maka darah itu nanti jemaah sekalian kelak di yaumil akhir dia akan terus keluar dan akan mengeluarkan harum yang semerbak. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disalatkan, cukup dikafan. Baik. Nah, sekarang kita ke poin berikutnya. Setelah jenazah itu dikafani, apa yang dilakukan? Membawa jenazah ke kubur. Itu ada di halaman 179. Oke. Sesudah mayat dimandikan, dikafani dan disolatkan, lalu dibawa ke kubur, dipikul pada 4 penjuru. Berjalan membawa jenazah itu hendaklah dengan segera, jangan lelet dan jangan lari kencang, enggak, biasa, jadi cepat, ya, sedang-sedang saja, ya. Itu makna segera, artinya tidak dilambat-lambati. Ali bin Mas'ud qala, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, man ittaba'a janazatan, siapa orang yang mengikuti jenazah, falyahmil bijawanibis sariri kulliha fa innahu minas sunnah. Kata Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW, bahwa orang yang mengikuti jenazah maka hendaklah dia memikul pada 4 penjuru keranda, ya, seperti yang biasa dilakukan. Karena sesungguhnya cara yang demikian itu termasuk sunnah Nabi, dan itu cara yang paling pas memang supaya keranda itu bisa seimbang. Kalau cuma satu sisi miring-miring, ya. Jadi dari 4 sisi. Kemudian ini dalil bahwasannya memikul dari 4 penjuru. Kemudian berjalan membawa jenazah itu hendaklah segera. Apa dalilnya? Dalilnya di halaman 180. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah fa in kanat sahibat salihatan قربتمونها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه من رقابكم رواه الجماعة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersegeralah kamu dalam mengurus jenazah, karena jika dia orang saleh berarti kamu telah mengerjakan kebaikan untuknya. Dan jika dia bukan orang saleh berarti kamu telah meletakkan keburukan dari pundakmu. Riwayat Jamaah. Dari hadis ini jemaah sekalian bisa diambil pelajaran bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyegerakan jenazah itu dibawa ke tempat penguburan. Dan kalau jenazah itu orang soleh, maka kalian telah mempercepat dia untuk mendapatkan kebaikan yang akan dia raih. Jadi orang yang soleh di kuburannya nanti akan mendapatkan kebaikan
Kalau kalian membawanya dengan cepat, berarti kalian mempercepat dia untuk mendapatkan kebaikan yang akan dia raih. Dan kita tahu kan kemarin jemaah sekalian, kita informasikan kalau kata Nabi, seorang hamba mukmin kalau sudah tiba waktunya dia mau meninggalkan dunia dan masuk ke akhirat, maka akan datang malaikat, ya. Kemudian malaikat akan mencabut ruhnya dengan perlahan. Kemudian malaikat itu akan ditemani oleh rombongan malaikat lain, malaikat rahman yang akan menerima ruh orang itu. Terus jemaah sekalian, banyak kebaikan yang nanti akan didapatkan oleh jenazah yang saleh. Nah, kalau kalian bercepat, berarti kalian membantu dia mendapatkan kebaikan yang akan dia raih. Kalau jenazahnya itu orang baik. Wa in kanat ghayra dzalik, kalau orangnya itu orang jelek, orang jahat, orang bukan orang soleh, tapi orang toleh. Jadi lawan bahasa Arabnya gitu ya. Di bahasa Arab itu ada istilah soleh dan toleh. Kebalikannya, kalau di Indonesia saleh dan salah. Nah, kalau orangnya itu saleh, ya, kalau orangnya itu saleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau kalian percepat, berarti kalian membantu dia untuk mendapatkan kebaikan itu. Tapi kalau orangnya tidak soleh, alias saleh, alias salah, berarti kalian telah melepaskan keburukan dari pundak kalian. Berarti yang kalian bawa itu kan keburukan. Kalau kalian cepat-cepat, berarti kalian cepat melepaskan diri dari itu kata Nabi SAW. Ya. Walaupun kita juga tidak bisa memastikan baik enggaknya, tapi paling tidak bersegeralah. Kalau baik, berarti kalian membantu dia untuk mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan untuknya. Kalau buruk, ya paling tidak kalian bisa melepaskan diri dengan cepat ketimbang mendem di tempat kalian terus gitu kan. Maka kemudian jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis ini, maka mempercepat membawa jenazah ke kuburannya setelah dia disolatkan itu adalah hal yang diperintahkan. Tapi ternyata di dalam sirah, jemaah sekalian, dalam sirah Nabi SAW, ketika menceritakan tentang wafatnya beliau, ternyata beliau itu tidak segera. Beliau tidak segera dikuburkan, tapi diundur. Nah, apa sebabnya boleh mengundur pemakaman jenazah kalau ada alasan-alasannya? Dan itu pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jenazah beliau itu meninggal, jemaah sekalian, pada hari Senin, kita tahu semua, menjelang zuhur hari Senin. Tapi beliau dikuburkan itu pada hari Selasa malam Rabu. Malam Rabu juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tengah malam, ada yang mengatakan menjelang subuh fajar. Nah, ini diperbolehkan li asbab karena ada beberapa sebab. Ya. Kalau yang ditulis di dalam keterangan para ulama dan sekalian, bahwa yang pertama bahwa penyebabnya adalah sibuknya para sahabat menyiapkan atau mengurus jenazah Nabi SAW. Karena ini
ini perdana kan nggak tahu gimana caranya. Kalau ngurus jenazahnya orang biasa sudah umum, tapi gimana kalau ngurus jenazahnya? Pasti akan ada perbedaan. Nah, maka dilakukanlah musyawarah. Gimana cara memandikannya? Apakah beliau akan dilucuti dari semua pakaiannya atau enggak, gitu kan? Nah, itu makan waktu juga, ya. Sampai ketika sudah berarti nggak perlu dilucuti, jadi dari pakaiannya, tapi langsung dimandikan dengan menggunakan pakaian tanpa dilucuti dan lain sebagainya. Artinya itu butuh waktu. Sampai sepakat nanti, tapi nanti siapa yang mau memandikan? Siapa yang mau memandikan? Siapa dari keluarganya dan lain semacamnya. Nah, itu butuh waktu juga. Terus, oke, sudah disepakati. Gimana nanti cara ininya? Memandikan, kemudian mengkafaninya. Intinya itu butuh waktu. Kemudian nanti mau dikuburkan di mana? Gitu. Itu sudah dipikirkan sebelumnya. Nah, sehingga dibutuh waktu. Ya. Butuh waktu. Ya. Mau dikuburkan di mana nih? Apakah mau dikuburkan di Bakti, di Madinah kan? Nah, di Bakti atau di dalam masjid, gitu kan? Sampai akhirnya sebahagian sahabat itu mendengar riwayat, katanya Nabi pernah mengatakan tidak ada seorang Nabi yang meninggal di satu tempat kecuali dia akan dikuburkan di tempat dia meninggal. Di mana dia meninggal, di situ dia akan diganti kuburannya. Dan kebetulan saat itu Nabi SAW itu meninggal di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang Rasulullah itu minta di akhir-akhir kehidupannya ketika sakit sudah parah, Nabi mengatakan kepada para istrinya, aku mohon izin dari kalian untuk bisa dirawat di rumahnya Aisyah. Sebab Nabi punya kebiasaan, istri beliau lebih dari satu. Beliau selalu mengunjungi semua istrinya setiap hari. Setiap hari Nabi mengunjungi. Tapi kalau nginepnya di salah satu secara terurut. Tapi kalau dikunjungi setiap hari untuk memastikan kebutuhannya dipenuhi atau enggak dan lain sebagainya. Tapi kalau nginepnya di salah satu, ada jadwalnya. Kecuali nanti yang punya jadwal bilang yang saya jadwalnya kasih kesimpulanaan, nanti bisa 2 malam bisa, gitu kan? Nah, tapi terakhir sebelum Nabi SAW meninggal, beliau minta izin, mohon izin, saya ingin dirawat di rumahnya Aisyah. Akhirnya semua mereka dirawat dan sampai akhirnya dirawat dan beliau meninggal pada hari Senin itu di pangkuannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala di tempat tidur itu. Maka di bawah tempat tidur itu akhirnya digali. Tapi untuk sampai ke sini ya nggak semudah itu musyawarah apa segala macam. Jadi ini diantara faktor-faktor yang menjadikan dikuburkannya jasad Nabi SAW itu telah benar. Kemudian setelah sudah dimandikan, sudah dikafani. Kemudian ini gimana nih sholatnya nih? Siapa yang jadi imamnya? Itu butuh waktu juga. Akhirnya sepakat nggak pakai imam. Jadi semua orang masuk rombongan sesuai dengan cukupnya ruangan itu, ya. Kemudian mensolatkan sendiri-sendiri, nggak pakai jamaah, ya. Sendiri-sendiri. Dan itu butuh waktu karena nanti kaum bapak, nanti ibu-ibu, nanti anak-anak, nanti para budak-budak dan lain semacamnya. Nah, itu butuh waktu. Nah, kemudian yang menjadikan
diundur penguburan Nabi SAW itu disebabkan karena sebahagian sahabat ada yang sedang sibuk memusyawarahkan siapa yang akan menjadi penggantinya Nabi SAW. Karena umat ini harus ada imamnya, harus ada pemimpinnya. Nah, saat itu sebahagian ada yang ngurus jenazah, sebahagian ada yang rapat. Nah, rapatnya di Madinah. Kalau pergi ke Madinah, jamaah sekalian, ada taman di sebelah kanan depan, ya. Masjid Madinah itu dekat dengan Masjid Abu Bakar, Masjid Qamamah. Itu namanya ada taman di situ, namanya Satifah Bani Sa'idah. Jadi itu tempat rapat memang. Maka semuanya ngumpul di situ. Alhamdulillah selesai rapat, Sayyidina Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ya. Hari Selasa itu. Kemudian malamnya baru dikuburkan Nabi SAW. Jadi yang rajih, yang kuat pendapat yang mengatakan kalau beliau dikuburkan hari Selasa malam Rabu tengah malam. Nah itu alasannya. Jadi kalau ada alasan bisa diundur. Tapi kalau tidak ada alasan atau alasannya cuma tidak terlalu penting itu misalnya, itu bisa diabaikan. Karena jemaah sekalian, orang soleh, ya, orang soleh, dia tahu nanti apa yang akan dia dapatkan di kuburannya, dan dia ingin segera mendapatkan itu. Kalau kita mau menyegerakannya, berarti kita membantu dia. Jadi kalau tidak ada alasan, nggak perlu ditunda. Dan Nabi SAW memberitakan. Oke. Berikutnya, berjalan mengantar jenazah adalah suatu amal kebaikan. Mengantar jenazah sampai ke kuburannya. Di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang mensolatkan jenazah kemudian dia mengantarkannya ke kuburan, dia akan mendapatkan pahala qiratan, 2 qirat. Kemudian sahabat mengatakan, kalau dia cuma mensolatkan saja, berarti dia cuma dapat satu qirat. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu qirat? 2 qirat itu seperti apa? Nabi mengatakan, jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Dan gunung yang paling terkenal di mana? Di Madinah saat itu adalah Gunung Uhud. Jadi gunung yang besar. Jadi maka jamaah sekalian disebutkan gitu ya, berjalan mengantarkan jenazah itu adalah sebuah amal kebajikan, pahalanya besar. Kemudian gimana cara jalannya? Ya. Caranya, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang mengantarkan jenazah itu sebaiknya berjalan dahulu dari mayat. Ini mazhab Syafi'i. Jadi jalannya tidak di depan orang-orang yang ngantar itu. Ya, kalau yang mengikut ya bareng. Sedangkan sebahagian ulama yang lain berpendapat sebaiknya orang yang mengantar itu berjalan di belakangnya, di belakang jenazah. Ini mazhab Abu Hanifah. Semuanya punya alasan masing-masing. Ya, ada keterangannya. Ini keterangan yang pertama. Ali bin Umar annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amama al-janazah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah. Riwayat Ahmad. Nah, ini berarti dalil yang sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dalil yang berikutnya, an Ali radhiyallahu anhu qala al-mashyu khalf al-janazati afdalu ka fadli salati al-jama'ati ala salati al-fardhi. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, berjalan di belakang jenazah lebih baik sebagaimana salat berjamaah
lebih baik daripada sholat seorang diri. Hadis ini berisnad hasan tetapi mauquf, sedangkan hukumnya marfu. Nah, jadi hadis ini hasan, artinya kalau hasan itu bisa diterima, ya. Tapi mauquf itu tidak sampai ke Nabi, karena di sini disebutkan ini kan perkataannya siapa? Perkataan Sayyidina Ali. Kalau cuma sampai Sayyidina Ali berarti namanya mauquf. Tapi lahu hukmul marfu'. Jadi sedangkan hukumnya dia tapi dapat hukum seperti marfu'. Kenapa? Karena kata afdol itu yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bukanlah sesuatu yang sifatnya ijtihad, tapi itu harus ada dalil. Nah, Sayyidina Ali nggak mungkin mengatakan ini tanpa dalil kalau dia tidak pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Intinya gini, boleh berjalan di depan, ya. Kalau di depan sudah jelas ini perkataannya perbuatannya Nabi. Karena kan Ibnu Umar melihat Nabi dan melihat Abu Bakar dan Umar. Sementara Sayyidina Ali mengatakan kebalikannya. Tapi intinya jamaah sekalian, karena dua-duanya mempunyai dalil, bebas. Mau jalan, jamaah mau jalan di depan boleh, mau jalan di belakang boleh, di kanan boleh, di kiri boleh, asal jangan jalan di dalam kerananya, Mas. Jangan ikut di dalam kerananya. Ya, jangan di dalam. Sudah ikut di mana saja, ya. Kemudian ada beberapa hal lagi. Tidak boleh mengikuti jenazah dengan perasapan. Ya, jadi saya tadi mikir ini apa? Perasapan. Jadi perasapan. Jadi kayak membawa sesuatu yang nanti lupa atau apa, nggak perlu. Ya. Karena jadi nanti diikuti di sambil jenazah nggak perlu itu, ya. Karena yang demikian itu merupakan perbuatan jahiliyah. Artinya itu kebiasaannya orang-orang sebelum Islam. Orang sebelum Islam itu melakukan itu ketika jenazah dibawa. Zaman bodoh sebelum Islam yang dicela oleh agama Islam. An Abi Burdah qala awsa Abu Musa hina hadarahu al-maut faqala la tattabi'uni bimijmarin qalu aw sami'ta fihi shay'an qala na'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Musa telah berpesan ketika ia akan mati. Katanya, janganlah kamu menatap saya dengan berdupaan. Orang-orang bertanya, pernahkah engkau dengar hal itu? Dia menjawab, ya, saya dengar larangan ini dari Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Majah. Kata Abu Musa, jadi Abu Musa sebelum meninggal mengatakan gini, jangan makan. Sebab saya dengar Rasulullah jangan bawa dupa-dupa itu ketika mengikuti jenazah saya. Karena aku mendengar Rasulullah melarang itu. Oke. Kemudian apabila seseorang melihat jenazah, ini masalah adab, hendaklah dia berdiri. Kalau jenazah lewat, hendaklah dia berdiri. Ini adab, meskipun mayat itu bukan orang Islam. Jadi sebagai bentuk penghormatan atas kemanusiaan dia. Dan dia juga makhluk Allah. An Jabirin marrat bina janazatun faqama laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqumna bihi faqulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha janazatu yahudiyyin qala idza ra'aytumul janazata faqumu rawahu al-Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, di hadapan kami telah lewat jenazah. Lalu Nabi SAW berdiri. Kami pun berdiri pula. Lantas kami katakan kepada beliau bahwa jenazah itu jenazah seorang Yahudi. Beliau berkata, apabila kamu melihat jenazah, hendaklah kamu berdiri.
riwayat Bukhari. Di beberapa keterangan yang saya ingat dikatakan kenapa Anda berdiri? Kan dia manusia juga, gitu ya. Dia juga manusia, dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa hal atau beberapa poin yang bisa kita baca berkenaan dengan membawa jenazah ke kuburan. Nah, sekarang berarti poin berikutnya adalah menguburkan mayat atau jenazah. Ketika sudah sampai, kewajiban yang keempat terhadap jenazah adalah menguburkannya. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah atas yang hidup. Karena yang mati gak bisa nguburin dirinya sendiri, itu jawaban guyonnya gitu. Kenapa perlu dikuburkan? Jangan sekali adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau dibiarkan ada tanpa dikuburkan, dia nanti akan membusuk, ya, bukan hanya bau saja, tetapi juga akan menjadi sumber penyakit. Disebutkan di sini, makanya dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur. Nah, ini bisa beda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi minimal dia tidak bisa tercium, ya. Dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. So, kalau tercium binatang buas pasti wahnya ada apa nih? Nah, gitu. Dia akan berusaha untuk membongkar. Kalau nggak tercium dia tidak akan. Nah, sebab maksud menguburkan mayat itu adalah untuk menjaga kehormatan mayat itu. Jadi kehormatan mayat itu dijaga dan juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat. Ya, sudah umumlah jemaah sekalian, secara medis orang tahu kalau bangkai apapun itu pasti akan bisa menjadi sumber penyakit. Oke. Lubang kubur disunatkan memakai lubang lahat. Kita tahu sudah ya, ada bahagian yang lebih dalam biasanya. Kalau tanah penguburan itu keras, ya. Tetapi jika tanah penguburan itu tidak keras, mudah runtuh, seperti tanah yang bercampur dengan pasir misalnya, maka lebih baik dibikinkan lubang di tengah saja. Dibikinkan lubang di tengah saja, karena nanti akan. Ini dalilnya jemaah sekalian tentang lahat, ya. An Amir bin Sa'd qala alhidu li lahdan wa ansibu alayya libna nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, buatkan olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atas batu bata sebagaimana dibuat pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ahmad dan Muslim. Oke, dan ini yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikubur. Jadi ada lahat. Sesampainya mayat di kuburan, kepalanya hendaklah diletakkan di sisi kaki kuburan. Ya, datangnya dari sisi kaki, ya. Dan sini misalnya dari sisi kaki, lalu diangkat ke lahat atau ke lubang tengah. Kalau di lahat ya berarti dimasukkan ke dalam ke lahat, kalau enggak ya di lubang tengah. Kemudian dimiringkan ke sebelah kanan, dihadapkan ke kiblat. Oke. Nah, ini secara umum kita sudah banyak yang tahu, walaupun kita tidak mempraktekannya karena jarang turun gitu kan, ya.
Kemudian ketika meletakkan mayat ke dalam kubur disunatkan, ini sunnahnya, yaitu membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, ya, dibaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, sunnahnya begitu. Apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah, sesuai dengan ajaran agama Rasulullah. Kalau memasukkan jenazah dari arah kaki, maka dalilnya yang ada di ayat di halaman 183. Anna Abdullah ibn Yazid shalla ala janazatil Harith thumma adkhalahu al-qabr min qibali rijlai al-qabr wa qala hadha min as-sunnah. Bahwasanya Abdullah bin Yazid radhiyallahu telah menyelamatkan jenazah Al-Harith, kemudian dimasukkan ke dalam kubur dari sebelah kaki kubur. Dan katanya cara seperti ini atau memasukkan mayat dari kaki kubur adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Abu Dawud. Jadi itulah sunnah Nabi. Jadi datangnya dari arah kaki, ya, dari arah kaki. Jadi kepalanya, kalau kepala di sini, ya nanti posisinya kepala di sini, kaki di sini, dan datangnya dari sini. Datangnya dari sunnahnya seperti itu. Semua ini bukan merupakan kewajiban, ya, artinya fardu yang tidak boleh, tidak harus dilakukan. Semuanya nanti disesuaikan dengan kondisi. Ya. Kemudian menghadap kiblatnya mana dalilnya? Kan dihadapkan ke kiblat. Apa dalilnya? Ternyata jemaah sekalian, kiblat kita yaitu Ka'bah itu bukan kiblat hanya ketika sholat. Orang hidup ketika sholat dan mati ketika dikuburkan itu kiblatnya sama dekat Ka'bah. Ini dalilnya. Wa an Ubaid bin Umair an abihi wa qad sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun 'an al-kaba'ir faqala tis'un الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. Dari Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu melalui bapaknya, seseorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa dosa besar. Jawab beliau, dosa besar ada 9. Satu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua melakukan sihir, yang ketiga membunuh orang, yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta yatim, yang keenam lari dari barisan perang, yang ketujuh menuduh orang berzina, yang kedelapan durhaka kepada ibu bapak, menyakiti kedua orang tua. Yang kesembilan, menghalalkan Baitul Haram, kiblat kamu sewaktu kamu hidup dan sesudah mati. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Kalau bagian awal jamaah sekalian, Nabi ditanya tentang apa itu dosa besar, beliau menyebutkan secara berurutan dari yang paling besar. Ya, jamaah sekalian, dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dosa besar itu biasanya adalah dosa yang hukumannya sudah ditentukan, ya. Nah, itu termasuk dalam kategori dosa besar sudah ditentukan, atau dia diancam dengan neraka, atau diancam dengan laknat. Itu berarti besar. Kalau dosa-dosa yang lain yang tidak disebutkan hukumannya, atau tidak diancam dengan laknat, tidak diancam dengan neraka, itu dia bisa masuk dalam dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu dia bisa hilang habis hanya dengan wudu. Nah, itu sudah cukup. Orang wudu, orang sholat, itu dosa-dosa kecil itu bisa hilang sendiri. Tetapi
Dosa besar itu orang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutan yang paling besar di sini syirik, ya, menyekutukan Allah. Yang kedua sihir, jadi orang main-main sihir itu termasuk dosa besar. Wa qatlun nafas, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Kalau alasannya benar boleh, tidak jadi masalah. Kalau alasannya benar, kayak berperang di jalan Allah itu kan bunuh juga, tapi alasannya benar. Kemudian wa aklu riba, makan riba, ini termasuk dosa besar. Bahkan riba itu dosa hukuman paling kecilnya kata Nabi SAW itu sama dengan orang berzina dengan ibunya sendiri. Ya, itu riba. Hukumannya paling kecilnya itu, paling ringannya itu sama seperti menzinai orang tua sendiri. Kemudian wa aklu malil yatim, ini termasuk dosa besar, makan hartanya anak yatim, anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, kabur dari peperangan, ya, jadi orang pengecut. Wa qalbul muhsanat, menuduh orang baik-baik, wanita baik-baik berzina, dituduh yang macam-macam padahal dia tidak melakukannya. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ini durhaka. Nabi SAW itu pernah mengatakan gini, tidak ada dosa yang akan dipercepat balasannya di dunia sebelum di akhirat kecuali zalim kepada orang lain, melakukan kezaliman, dan durhaka kepada orang tua. Itu di dunia dikasih dulu sebelum nanti di akhirat. Ada persekotnya, ada uang mukanya dulu jalan. Nah, yang terakhir, yang ke-9, ini yang ada hubungannya dengan bab kita. Ya, istihlalu baitil haram. Jadi menghalalkan Baitul Haram. Bingung jemaah, apa maksudnya? Gini, kenapa rumah yang mulia itu, yang Ka'bah itu kan Baitullah. Kenapa dia disebut dengan Baitullah Al-Haram? Karena orang dilarang melakukan kemaksiatan di situ. Kenapa dia disebut dengan Baitullah Al-Haram? Rumah Allah yang suci, karena melakukan kemaksiatan di situ adalah dilarang. Siapa orang yang melakukan kemaksiatan di tempat yang suci, padahal seharusnya dihalalkan, berarti dia telah menghalalkan tempat itu. Dan ini dosa besar. Ini dosa besar. Nah, kemudian Nabi mengatakan, Baitul Haram itu atau kiblat Baitullahil Haram itu adalah kiblatikum, dia adalah kiblat kalian, ahya'an wa amwatan. Kiblat kalian ketika kalian masih hidup dan juga ketika kalian sudah mati. Kalau ketika hidup apa ngadepnya? Sholat. Ketika mati, ya ketika dikubur. Gitu. Ya, ini dalil-dalilnya semuanya ya, dalilnya. Jadi paling tidak gini jemaah sekalian, apa yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah kita lakukan selama ini, kalau kita belum tahu dalilnya, keterangannya, di sini kita bisa tahu. Wah, ada yang keterangan, gitu. Oh ini, kita penting tahu bahwa apa yang kita lakukan ini, ya, sesuai dengan ajaran. Ini amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Ya, yang kedua benar, harus ikhlas. Ini persyaratan batin. Persyaratan secara lahiriah harus benar. Kalau ikhlas tapi tidak benar, itu tetap tidak diterima. Atau benar, caranya benar tapi nggak ikhlas, tetap aja nggak diterima juga. Ya,
orang sholat, berangkat haji, berangkat umroh, sedekah, tapi pencitraan ya, supaya nanti dipilih dan lain macamnya, nggak ada keikhlasan. Gimana saja, ya sudah, dia tidak akan mendapatkan pahalanya, dia hanya dapat ya dapat citra baik. Nah, kalau misalnya amalannya itu ikhlas tapi salah, ya betul aja juga nggak diterima. Ikhlas semua, tapi keliru. Ya, misalnya saya sering kasih contoh, sholat subuh dilakukan karena nggak ada kegiatan, adalah saya sholat subuhnya kalau 2 kali kita nggak ada kegiatan, kayak olahraga kagak, ini kagak, cuma duduk-duduk di rumah. Saya sholatnya 4 deh. Sholat subuhnya 4 rakaat dan ikhlas saya, nggak ada yang maksa-maksa saya. Itu tuh itu nggak diterima. Nah, kenapa? Karena nggak benar. Terus ukuran benar itu apa? Ukuran benar itu apa? Ukuran benar itu bukan orang, bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib, bukan organisasi. Tapi ukuran kebenaran itu adalah Quran dan Sunnah. Kalau ukuran kebenaran itu orang, nanti apa yang akan terjadi? Pengkultusan. Nanti pokoknya apa yang dikatakan, pokoknya kalau kiai gua pasti benar, gitu. Kalau guru gua pasti benar, ustadz gua pasti benar. Enggak. Berarti ukuran itu orang. Sebenarnya saya sering mengatakan gini, yukosu, ya, kalau ada tukang kayu dia kerja, ada kayu, ada meteran. Kira-kira meteran ikut kayu atau kayunya ikut meteran? Yo, ini tukang, ini kain ikut meteran atau meteran ikut kain? Ini tukang, ya, yo, kain ikut meteran atau meteran ikut kain? Kainnya apa? Kain ikut meteran. Kalau meteran ikut kain, nggak ada meteran yang benar. Ya? Iya, dipotong-potong meterannya nanti. Yang benar, kain harus ikut meteran. Meteran bilang, saya maunya cuma 1,5 meter. Kainnya yang dipotong. Ya? Kainnya yang dipotong. Tapi kalau meteran ikut kain, jemaah sekalian, berarti nanti kebenaran itu diukur dengan orang. Pokoknya berubah benar terus kan, nggak pernah keliru nanti jadinya. Ya. Yang benar, ya, bahwa orang, makanya Sayyidina Ali mengatakan yukosul ar-rijal bil haq. Orang itu diukur dengan kebenaran, wa la yukosul haqqu bir rijal. Bukan kebenaran itu diukur dengan orang yang diukur dengan kebenaran. Ukuran kebenaran kenapa? Ya Quran Sunnah. Dari mana kita bisa tahu? Ya belajar. Di sini kita penting ngaji. Dari mana kita tahu kalau sholat kita tahu? Kalau sholat subuh itu 2 rakaat tahu? Dari mana? Kalau ditipu kita, ya. Kalau nggak pernah belajar kan bisa aja. Sebenarnya sholat subuh itu 3 rakaat sebenarnya, gitu kan? Ya. Tuh. Kalau nggak belajar kita nggak tahu, tipu kita. Di sini pentingnya kita ngaji. Ya. Nah ini lihat jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah akan berkahi kita semua. Kita baca hamdalah, kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك